penguatan karakter berbasis mindset change. Kemudian yang terakhir, implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian sub kegiatan yang keempat, yaitu penguatan kelembagaan SMK. Pertama adalah sharing praktek baik, workshop, kemudian yang kedua workshop penyusunan dokumen administrasi BLUD atau teaching factory. Kenapa di sini ada atau? Karena tadi sudah dijelaskan Bu Wayan, untuk yang sekolah untuk sekolah yang bukan negeri atau swasta itu bisa jangan menghilangkan kegiatan poin 4.2 ini, tapi bisa menggantinya dengan kegiatan terkait pengembangan teaching factory. Kemudian 4.3, kewirausahaan berbasis digital marketing. Dan yang ke-4.4 yaitu workshop perencanaan berbasis data. Sub kegiatan kelima, atau kalau untuk yang ada sosialisasi ini jadi menjadi kegiatan ke-6, yaitu koordinasi dan pelaporan. Itu untuk bahan ATK secara keseluruhan, kemudian untuk berkoordinasi antar lembaga, yakni ke dinas, tapi bukan untuk koordinasi ke direktorat atau bimbingan teknis. Kemudian untuk penyusunan penyiapan bahan penyusunan laporan bantuan pemerintah ini. Lanjut Mas Rahul. Baik, ini adalah acuan penganggarannya, yaitu PMK nomor 60/PMK.02/2021, yaitu sebagai standar biaya masukan tahun anggaran 2022 sebagai batas tertinggi. Tapi selain itu juga mempertimbangkan harga pasar, kemudian proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 adalah ketersediaan alokasi anggaran, dan yang paling penting adalah menggunakan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Lanjut. Nah, ini adalah mekanisme untuk penggunaan dana, yaitu untuk perjalanan dinas apabila kegiatan dilakukan dengan perjalanan. Kemudian rapat dalam kantor, ini di luar jam kerja, bukan berarti kalau kita dulu sering dengar Bapak Ibu RDK itu dibiayai, itu sekarang tidak ya. Jadi maksudnya ini bukan RDK yang dibiayai dari tahun sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ini tidak. Jadi maksudnya rapat di mana di dalam sekolah Bapak Ibu maksudnya. Kemudian kegiatan pada jam kerja. Nah, ini adalah contoh untuk bentuk dari kegiatan perjalanan dinas, yaitu koordinasi dengan dunia kerja mitra SMK, yaitu dengan dunia industri, dinas pendidikan, kemudian kegiatan magang guru. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wayan juga, kegiatan magang guru ini ada yang di luar kabupaten kota, bahkan di luar provinsi mungkin, itu yang akan membutuhkan pembiayaan di situ. Kemudian yang dapat dibayar adalah transportasi, uang harian, dan akomodasi. Yang tidak dapat dibayar apabila pelaksanaan koordinasi jaraknya sangat dekat dari sekolah atau koordinasi sekolah dengan yayasan. Lanjut Mas Rahul. Nah, ini rapat dalam kantor, contoh bentuk kegiatan adalah rapat internal. Ya, jadi kalau hanya rapat internal saja, hanya melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, itu tidak ada pembiayaan sama sekali. Akan tetapi nanti apabila ada kegiatan yang disebut rapat persiapan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau workshop bentuknya atau koordinasi dengan dunia kerja yang dinamakan rapat persiapan, itu bisa dibiayai akan tetapi melibatkan pihak eksternal tersebut. Kemudian lanjut Mas Rahul. Nah, ini kegiatan pada jam kerja, yaitu contoh bentuk kegiatannya adalah workshop atau rapat. Yang dapat dibayar adalah konsumsi, honorarium narasumber, ini yang tadi saya sebutkan, melibatkan pihak luar, itu baru bisa dibiayai. Yaitu dari Kementerian Negara atau kementerian lain, lembaga lainnya, dunia usaha dunia industri, dan masyarakat. Kemudian transport narasumber, akomodasi narasumber apabila diperlukan, dan bahan. Nah, ini untuk honorarium narasumber yang dibayarkan sebagai narasumber. Nanti Bapak Ibu kan ada kegiatan yang tadi sudah dibuka oleh Ibu Wayan untuk narasumbernya dari mana saja, dari setiap kegiatan, itu sudah mendapatkan gambaran ya dari Bu Wayan tadi. Ada narasumber dari Kemendikbudristek,
dan narasumber non-Kemendikbudristek. Dan pembiayaannya untuk narasumber Kemendikbudristek, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak untuk di sebagai acuan, tapi ini hanya contoh dalam lingkungan Kemendikbudristek, yaitu Ditjen Vokasi, garis miring Direktorat SMK, BBPPMPV, LPMP, Puspeka, bahkan Itjen dan lain-lain yang masih di bawah naungan Kemendikbudristek, itu tidak dibayarkan honorarium narasumber, tetapi mendapatkan uang harian, transportasi, dan penginapan apabila diperlukan. Demikian. Nah, kalau untuk yang narasumber non-Kemendikbudristek, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, praktisi, kemudian dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, profesional, perguruan tinggi, kepala atau guru SMK lain. Ya, kenapa ada kepala atau guru SMK lain? Karena ini biasanya terjadi di kegiatan BLUD. Bapak Ibu jika ingin yang belum BLUD itu tadi kan disebutkan bisa mengundang sekolah lain sebagai narasumber untuk program BLUD. Nah, ini bisa dibayarkan sebagai honor narasumber. Mendapatkan transportasi juga dan penginapan apabila diperlukan. Lanjut Mas Rahul. Baik, sebelum saya lanjutkan ini, saya mohon Bapak Ibu masih aktif mengikuti penjelasan ini ya, karena ini juga hal yang penting. Nanti berikutnya ada hal-hal lain yang penting yang perlu sangat-sangat dicermati, yaitu penyusunan RAB ini, gitu. Jadi mohon timnya nanti aktif dan tetap standby mengikuti ini, terutama tim pelaksana SMKPK skema lanjutan ini. Kemudian selanjutnya tadi di salah satu pelaksanaan kegiatan yaitu implementasi kurikulum merdeka, itu salah satu anggaran biayanya untuk pemenuhan buku mata pelajaran. Ya, pemenuhan buku mata pelajaran ini pembeliannya melalui Siplah. Nanti pembeliannya bagaimana? Kita ada narasumber yang lebih yang ahlinya akan menjelaskan. Saya hanya menjelaskan secara sekilas terkait pemenuhan buku ini. Kemudian yang kedua adalah buku mata pelajaran untuk kelas standar kurikulum dan asesmen pendidikan atau BESKAP nomor 020-H-P-2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi buku teks pelajaran kurikulum merdeka untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kelas 1, 2, dan seterusnya. Lanjut Mas Rahul. Ya, ini adalah lampiran dari keputusan Kepala BESKAP tadi. Judul buku teks utama untuk kelas, ini kelas 11 ya, untuk kelas 11 adalah ini daftar bukunya. Ini untuk kelas 11 lanjutannya. Kemudian ada lagi untuk kelas 10, ini. Jadi daftar buku ini adalah daftar buku wajib, daftar buku umum, yang wajib Bapak Ibu untuk dicantumkan dalam daftar pembelian buku nanti. Dan untuk buku-buku ini, untuk penjelasan terkait buku pun kita juga ada narasumber nanti yang ahli dari bidang penilaian yang akan menjelaskan secara detail terkait pengadaan buku ini. Tapi kalau saya kasih bocoran juga, kalau misalkan ada kemarin sekolah yang nanya, boleh nggak beli buku tentang kejuruan, itu nanti ada jawabannya, tapi tidak ada di sini Bapak Ibu untuk buku kejuruannya ya, gitu. Baik. Baik, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan secara singkat komponen atau sub
kegiatan yang akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam RAB, rencana anggaran belanja pelaksanaan sebagai implementasi dari bantuan ini. Kemudian setelah ini saya akan perlihatkan secara singkat dulu RAB, format RAB yang akan Bapak Ibu susun nanti. Tapi sekali lagi saya sebutkan dulu, ini angka-angka yang tercantum pada contoh atau pada format ini hanya sebagai angka contoh, tidak untuk disamakan, tidak untuk di copy paste. Sekali lagi kami mohon, kami himbau tidak untuk meniru, mengcopy paste angka-angka saja, tetapi Bapak Ibu betul-betul secara teliti, secara cermat, secara sesuai kebutuhan untuk memperhitungkan pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan ini. Di situ saya awali dari kegiatan nomor 1, di situ ada 2 Bapak Ibu, ya, yang kiri dan kanan itu ada bedanya. Kalau yang kiri itu adalah implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Ini yang di sebelah kiri itu untuk SMKPK lanjutan yang tidak berganti KK, kemudian SMKPK lanjutan yang COE 2020 yang juga tidak berganti KK. Itu. Kemudian untuk yang sebelah kanan yang tadi saya sebutkan di awal, yang SMK COE 2020, SMKPK 2021 yang berganti KK, dan SMKPK 2022 yang baru, itu wajib mencantumkan satu kegiatan di atasnya, yaitu sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Gitu. Jadi nanti kalau yang khusus SMKPK yang baru, kemudian KK-nya juga ganti, itu pakai yang sebelah kanan dulu. Ya, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 baru yang sebelah kiri, implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ya bedanya, kalau yang baru itu ada 6 komponennya kegiatan, kalau yang lanjutan itu cuma 5 gitu. Ya, untuk draft atau format tidak perlu khawatir, nanti akan di-share oleh teman-teman di link materi, bahkan mungkin sudah ada di link materi saat ini. Itu. Kemudian lanjut Mas Rahul. Nah, yang membedakan tadi poin 1 saja ya. Jadi kalau yang SMKPK baru, kemudian yang KK-nya baru atau berganti, itu tetap mengikuti, akan tetapi nomornya nanti akan berubah mengikuti urutan yang ada. Ini tadi kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wayan dan saya juga, ya. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar saja, hanya memberikan gambaran ini loh RAB-nya seperti ini. Jadi ada pembiayaan di sana, misalkan ada konsumsi narasumber, konsumsi peserta, konsumsi panitia. Kemudian ada belanja jasa profesi terdiri dari untuk honor narasumber, kemudian ada belanja jasa perjalanan dinas, yaitu untuk transport dan uang harian, kemudian penginapan. Jadi ini saya tidak menjelaskan ke belakangnya, penjelasan ini hanya saya jelaskan di sini, tapi ke belakangnya akan sama semua Bapak Ibu. Jadi pembelanjaannya hanya 3, pembelanjaan bahan, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas. Belanja bahan itu terdiri dari ATK. ATK bisa digabungkan digabungkan di bagian akhir tadi, pelaporan dan koordinasi, atau ditaruh per kegiatan boleh. ATK, kemudian ada konsumsi narasumber. Konsumsi narasumber ini kebetulan kita bagi menjadi 4 Bapak Ibu, narasumber, kemudian narasumber PIP, BPP MPV, narasumber komite pembelajaran, dan konsumsi peserta, kemudian panitia. Nah, untuk jumlah panitia, itu maksimal hanya 10% dari jumlah peserta. Dan konsumsi ini, itu di SBM juga ada Bapak Ibu, karena sudah sesuai dengan PMK-nya ada di sana, per provinsi itu beda-beda. Jadi nanti tolong dilihat PMK-nya. Nanti saya ingatkan lagi teman-teman, sepertinya sudah ada juga di link materi. Nanti Mas Rahul tolong kalau belum dimasukkan juga untuk PMK-nya, nanti biar Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari lagi di internet. Kemudian
Ada kemarin juga pertanyaan kalau konsumsi saya mau kasih snack sama makan siangnya dijadiin dipisah boleh nggak? Kalau kami menyarankan sih digabung aja Bapak Ibu dijadi satu ya, jadi nggak usah, jadi nggak kebanyakan rincian nanti. Kemudian belanja jasa profesi itu hanya honor narasumber. Nah, honor narasumber di sini yang tadi saya sebutkan adalah narasumber untuk yang non Kemendikbudristek. Ya, kalau misalkan satu kegiatan Bapak Ibu hanya mengundang dari Kemendikbudristek, tidak ada dari non Kemendikbud, berarti belanja jasa profesi ini ditiadakan, dihapus saja, gitu ya. Kemudian lanjut ke belanja perjalanan dinas. Ini ada transport narasumber. Di sini contohnya kok ada narasumbernya satu? Iya, karena kita yang dibayarkan yang satu yaitu dinas pendidikan ini contohnya. Dinas pendidikan MPV di atas konsumsi tapi di bawah nggak ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, BBPP MPV itu di bawahnya Kemendikbudristek, jadi tidak mendapatkan honor narasumber. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di belanja perjalanan dinas, di sana ada uang harian narasumber BBPP MPV, gitu ya. Jadi kalau sudah dapat honor narasumber itu tidak dapat uang harian. Demikian juga kalau untuk yang tadi narasumber dari Kemendikbudristek dapat uang harian tapi tidak dapat uang honorarium, mohon maaf, gitu. Kemudian untuk penginapan itu juga kita cantumkan di sana. Kita asumsinya si narasumber ini memang dari luar kabupaten kota atau provinsi yang membutuhkan penginapan. Tapi kalau tidak pun tidak usah ditulis nol atau dihapuskan saja. Nah, untuk transportnya di sini, kalau Bapak Ibu lihat sini hanya contoh. Sekali lagi, kami nanti kan Bapak Ibu ada fasilitasi dengan tim ya, dengan teman-teman kami termasuk saya, itu menunjukkan susunan RAB. Tapi kalau kita lihat sudah ada angka yang sama, itu kita sudah bisa mendeteksi Bapak Ibu ini tidak menyusun, jadi hanya mengcopy paste. Jadi angka-angka ini tolong diubah. Ini tidak untuk sebagai apa namanya di copy paste, tapi kembali ke PMK menyesuaikan daerah masing-masing. Gitu. Kemudian itu kegiatannya. Kemudian tadi ada Mas Rahul, tolong ke kegiatan yang magang guru, tolong. RAB, bukan RAB lagi. Lanjut RAB. RAB, Mas. Ya, yang bawah. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, stop dulu. Ya, ini nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pas banget ada contoh rapat persiapan. Tadi saya sebutkan Bapak Ibu ada rapat persiapan. Rapat persiapan ini tidak wajib. Jadi kembali lagi ke anggaran Bapak Ibu, karena ada sekolah-sekolah yang kita sudah BIMTEK kemarin. Saya nggak perlu ada kegiatan persiapan, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Tidak perlu persiapan. Kalau memang diperlukan, monggo. Akan tetapi ada aturannya lagi. Persiapan ini bisa dibiayai kalau melibatkan pihak eksternal. Dan contoh di hadapan Bapak Ibu adalah contoh kegiatan pelaksanaan program magang bersertifikat untuk guru. Di situ kita adalah contohnya ada rapat persiapan, yaitu berkoordinasi dengan dunia kerja. Nah, berarti kan ada pembiayaan di sana. Itu bisa dapat rapat persiapan, bisa dibiayai. Itu termasuk konsumsi peserta dan narasumbernya itu bisa dibiayai. Ya, kemudian pelaksanaan program magang gurunya tadi juga udah dijelaskan sama Ibu Wayan. Ini saya perlu tambahkan, kalau untuk di sini ada honor praktisi profesional di industri tempat magang, itu nilainya 1.700.000, itu sudah ada di PMK ya Bapak Ibu. Jadi jangan diubah, dan jangan nantinya ke belakangnya narasumber dunia kerja juga segini semua gitu. Tapi enggak, ini hanya untuk honor praktisi atau profesional. Ya, ini honor yang di sini adalah untuk poin B, honor untuk narasumber yang ada di dunia industri. Jadi bukan diundang. Jadi yang akan mendampingi guru-guru yang magang di tempat industri. Jadi beliau atau mereka yang akan mendampingi dari mulai orientasi, pendampingan,
mentor sampai nanti penilaian. Jadi di-attach atau didampingi oleh si narasumber ini. Itu pembiayaannya gitu. Nah, kemudian transport peserta magang atau guru ini dan ada uang harian. Kenapa ada uang harian, ada penginapan? Nah, kita kemarin bikin ini asumsinya guru ini magangnya itu ada di luar kota yang membutuhkan penginapan demikian. Jadi kalau misalkan jaraknya jauh 5-8 jam gitu ya, itu kan kalau pulang pergi kasihan. Jadi kita anggaplah dia kos gitu di dekat kantor apa di tempat industri. Nah ini pembiayaannya. Ini hanya kira-kira 1 juta ini. Kalau mohon maaf bukan untuk mengecilkan daerah, kalau di daerah mungkin lebih bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Jadi ini hanya sebagai rata-rata aja gitu. Kemudian selanjutnya yang update teknologi Mas Rahul. Nah, ini update teknologi itu juga ini yang saya perlu beritahu untuk tadi juga yang pertama tadi ada rapat persiapan, yang B ada benchmarking atau studi banding. Nah, yang saya kasih tahu ini adalah yang untuk benchmarking atau studi banding. Ini adalah perjalanan dinas untuk guru kejuruan yang kakaknya dikembangkan di SMK PK ini. Nah, di situ untuk tujuannya untuk studi banding, update teknologi di dunia industri ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf bukan untuk lain-lain, tapi hanya untuk oke, baik. Di situ, jadi tolong dihati-hati pembiayaannya pun. Kenapa di situ ada menggunakan transport peserta atau sewa kendaraan? Itu karena yang udah itu sekolah memberangkatkannya 1 kali gitu ya, maksudnya 1 mobil atau 1 kendaraan. Jadi kita taruh di situ sebagai acuan 1 kali berangkat sesuai dengan acuan aturan PMK provinsi masing-masing dan plus uang harian peserta. Baik, saya mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya demikian yang bisa saya sampaikan karena terkendala waktu. Setelah ini ada narasumber yang akan mengisi. Prinsipnya adalah ekonomis, mohon maaf, ekonomis, efisien, dan efektif. Demikian. Jadi kalau untuk detailnya nanti pada saat luring, fasilitator akan membantu Bapak Ibu untuk menyusun RAB ini. Jadi RAB ini kita akan taruh di link materi. Bapak Ibu tolong susun dengan seksama, dengan cermat, dengan hati-hati, tidak terburu-buru, tidak mengcopy paste, ya, dan disiapkan betul-betul nanti dibawa saat luring. Pada saat luring kita hanya memperbaiki dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan yang